Dok, usia bayi saya sudah 10 bulan, sama kayak tadi. Untuk Mm-mm. perkembangannya sangat cepat, Dok. Udah bisa berdiri dan sudah sekarang mau belajar jalan. Tapi sekitar 3 mingguan ini untuk makan agak susah. Kenapa ya, Dok? Ini apakah ada hubungannya dengan perkembangan yang cepat atau gimana sih, Dok, sebenarnya? Ya, dengan bertambahnya usia memang, apalagi kan kalau udah 9 bulan, 10 bulan, berarti dia udah MPASI kan. Di Mm-mm. MPASI itu bayi juga udah mulai lebih banyak mengenal rasa, ya kan. Mm. Kalau dulu ASI eksklusif selama 6 bulan, ya hanya itu aja yang dia tahu, ya kan. Iya. Walaupun ASI eksklusif juga, ASI memiliki rasa berbeda-beda juga sih ya. Tetapi begitu dia mengenal MPASI, dia juga mengenal rasa. Nanti lama-lama biasanya di usia 2 tahunan gitu, mereka makanya sudah tahu, oh ini aku suka, oh ini yang tidak aku suka. Karena uh, rasanya dia sudah tahu preference yang dia sukai, mana yang nggak disukai. Nah, kalau dan lagi pada anak usia 10 bulan sebenarnya harusnya masih lebih lebih ini ya. Tapi kalau misalnya dia uh, pada usia 10 bulan itu harusnya dia udah bisa merangkak bolak-balik, udah mulai mau berdiri, bahkan mungkin ada beberapa yang sudah mulai merambat ya. Nah, itu juga kadang-kadang anak menjadi apa ya? Kalau dulu dia lebih tenang, duduk manis di apa high chairnya makan ya. Kalau sekarang dia pingin merangkak, pingin berdiri. Nah, itu juga mempengaruhi bahwa dia banyak kegiatan yang dia ingin lakukan. Mm-mm. Ya, ini tantangan memang untuk mom ya. Tapi ya jangan jangan resah ya. Pokoknya kalau untuk makanan mungkin cari lagi rasa yang lain yang kita kenalkan, rasa baru, atau kalau memang dia suka rasa tertentu yang moms tahu bahwa dia betul-betul suka, boleh dikasih lagi pada saat dia lagi kurang mau makan, nanti bisa dikombinasi dengan yang lain. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin ada hubungannya dengan dia kan sudah mulai bisa bebas bereksplorasi ini. Jadi memang sebenarnya variasi rasa makanan juga harus lebih luas ya, Dok ya, karena anak 10 Ya. bulan juga sudah secara tekstur juga udah ditingkatkan ya, Dok ya. Oke. Dok, usia bayi saya 3 bulan, tapi dari 2 bulan bayinya udah mulai miring tidurnya dan kalau ditengkurupin sudah bisa angkat kepala. Itu nggak apa-apa, itu boleh apa enggak, Dok? Apakah berpengaruh ke tulang atau perkembangannya? Ini nih yang tadi yang kita omongin, Dok. Jadi stimulasi Ya. bayi untuk bayi itu gimana? Ya, kalau di 3 bulan memang harusnya dia sudah mulai mengangkat kepala. Kalau kita tengkurapkan, tapi untuk tengkurap sendiri sepertinya belum. Biasanya kalau belum, maksudnya kalau belum bisa masih boleh. Jadi kalau 3 bulan mungkin boleh diajarin miring kiri, miring kanan, gitu. Kalau kita tengkurapkan, kepalanya harus sudah mengangkat, bahkan sudah 90 derajat. Bahkan kalau bisa sudah on support namanya. Jadi tangannya menyanggah badan dan kepalanya untuk dia lebih tinggi untuk pada saat tengkurap. Jadi kalau saya dengar tadi umur 3 bulan udah bisa, itu udah bagus, berarti udah sesuai dengan ininya. Nah, nanti tinggal sering-sering di miring kiri, miring kanan, sehingga dia nanti mulai terbiasa untuk miring, kemudian nanti dia tengkurap mandiri. Oke, kalau gitu. Terus, Dok, ada juga pertanyaan, kalau misalnya apakah benar bahaya untuk menggendong anak dengan gendongan, karena kan sekarang udah banyak tuh jenis-jenis gendongan atau baby carrier tuh yang hadap depan, hadap belakang dan segala macamnya. Itu gimana sih, Dok, sebenarnya? Apakah bolehnya di umur berapa atau bagusnya ke arah mana dan segala macamnya tuh gimana sih, Dok? Ya, memang ini sangat spesifik ya terhadap perkembangan anak masing-masing, terutama kemampuan anak untuk menopang kepalanya ya. Jadi kayak misalnya pada usia 2 bulan, 3 bulan itu kan anak masih nggak bisa menopang kepalanya ya. Menopang kepala itu baru mulai bagus tuh sekitar 5 bulan. 5 bulan ke atas tuh dia udah, kalau duduk udah mulai tegak ya. 4 bulan lah, 4 bulan ke atas itu paling lebih bagus ya. Dia udah mulai lebih tegak. Jadi kalau kita mau menggendong dengan apapun, itu yang harus kita perhatikan pertama adalah kepalanya ya. Apakah dia masih bisa menyangga atau tidak? Kalau belum, kalau kita mau menggendong
dia menghadap ke depan, boleh aja. Jadi dia bersandar di saya sekitar 4 bulanan, 5 bulanan, dia bersandar di dada kita, kemudian dia bisa melihat ke depan, ya, seperti kita pangku gitu ya. Jadi dia sebenarnya hanya tidur setengah tidur yang aman ya. gitu Jadi ya, Dok, kepalanya ya itu boleh ya. Jadi dan itu bagus karena tangan dia, kaki dia sebenarnya bergerak cukup bebas. Nah, menggendong juga pada saat kita menggendong bayi seperti kita mau menyusu, itu juga sebaiknya tangannya juga kalau bisa di depan, ya. Jadi tangan dan kaki itu, maksudnya dia seperti pada saat kita menggendong tuh tangannya di depan. Jadi dia seperti apa ya? Tangannya bisa ke mulut dia, tangannya bisa bergerak. Jangan kita simpen atau kita apa namanya dimasukin terus kadang-kadang jadinya kita gini gitu ya, Dok ya. gitu. Jadi ya cara menggendong ini betul-betul harus dilihat sesuai dengan perkembangan bayinya. Pertanyaan yang juga tadi agak mirip-mirip nih, Dok. Anaknya sudah 3 bulan tapi belum bisa tengkurap. Mungkin maksudnya belum bisa balik badan dan tengkurap dan segala apa, tengkurap dan telentang ya, Dok. Itu aman atau masih dalam konteks yang nggak apa-apa? Ini pasti yang dimaksud adalah tengkurap mandiri ya, maksudnya tengkurap sendiri. Ya, kalau tengkurap mandiri memang ada yang 3 bulan sudah bisa, tapi memang kita ambilnya biasanya 4 bulan sih. Antara 4-6 bulan itu memang belajar tengkurap. Jadi masih oke, masih ada jedanya, masih di dalam range-nya. Tetapi kalau ditengkurapkan, dia memang harusnya sudah bisa mampu yang seperti saya katakan tadi. Dia kepalanya udah tegak bahkan 90 derajat, bahkan kalau bisa sudah arm support tadi. Jadi kalau untuk mengangkat kepala sebenarnya sudah harus bisa, tapi kalau untuk tengkurap mandiri masih adalah waktu Mams untuk sampai 4 bulan ya, Dok, masih aman lah ya, Dok, ya. Sampai 4 bulan ya. Terus masih soal merangkak nih, Dok. Ada yang ngalamin kalau merangkaknya seperti ngesot ke depan, ada juga yang seperti merangkak mundur. Itu apakah masih dianggap merangkak yang sesuai apa gimana, Dok? Ya, kalau merangkak itu betul-betul tangannya, kemudian tangannya kan di depan ya, menyangga badannya. Kemudian kakinya juga terangkat sehingga bokongnya terangkat. Kemudian nanti dia baru bergerak. Kalau merayap, dia dadanya dan perutnya berada di lantai, kemudian dia merayap. Jadi memang agak beda. Nah, kalau merayap atau mengesot, sebenarnya itu suatu indikasi ada sesuatu, belum tentu yang terlalu bahaya sih ya. Kadang-kadang ada anak dengan ototnya yang nggak terlalu kuat ya, masih lemah, masih lembek lah ototnya gitu kalau kita bilang ya. Nah seperti itu mungkin kalau dia sesuai tahapan yang lainnya, masih bisa sih distimulasi di rumah sendiri, dikasih batas waktu aja ya. Kadang-kadang anak yang seperti ini, kadang-kadang ada yang agak terlambat untuk berdirinya, agak terlambat untuk berjalannya. Nah kalau milestone-nya ini kan anak terlambat, dikatakan terlambat tidak bisa berjalan itu kalau sampai 18 bulan dia belum berjalan. Nah, lihat dulu nih, kalau pada saat 15 bulan anaknya masih belum mau, atau misalnya 15 bulan, maksudnya kalau dia belum ada maksudnya itu melangkah 1-2 langkah, udah mulai hati-hati nih ya. Atau misalnya umur 12 bulan kok dia belum sama sekali belum mau berdiri, nah sebaiknya dicek aja dulu ya. Karena memang ada beberapa kondisi yang tidak terlalu berbahaya, tetapi memang ototnya lembek dan kalau kita bilangnya persendiannya terlalu lentur, itu juga menunda perkembangan motorik kasarnya, tetapi bisa juga disebabkan oleh sesuatu yang lebih serius, seperti misalnya cerebral palsy atau yang lainnya. Jadi kalau momsnya bingung, takut, dicek aja nanti. Ya. Tapi di rumah jangan terlalu banyak digendong juga. Kadang-kadang kalau anak-anak yang terlalu sering digendong, dia kurang exposure untuk beraktivitas fisiknya, sehingga itu kadang-kadang juga agak terlambat jadinya. Jadi kalau misalnya lingkungannya aman,
sebenarnya anaknya dilepas aja gitu biar dia mengeksplorasi sekitarnya ya dok ya. Ya, asal Ya. aman ya. Oke, dok, terus apa sih yang bisa dilakuin untuk anak-anak yang biasanya banyak kegiatan di luar, tapi sekarang nggak bisa kemana-mana karena cuma di rumah aja? Kayaknya Ya, ibunya ini sebenarnya mati ide nih dok, udah kehabisan ide, mati gaya nih. Harus gimana lagi nih anaknya? iya ya, maksudnya kan mungkin seminggu masih oke ya. Ini kita udah Iya, sebulan ya, dan udah kita akan sebulan. diperpanjang. Udah Iya, akan diperpanjang lagi. Ya nggak apa-apa sih, iya. pasti semua akan merasakan hal yang sama ya. Tapi memang ini untuk kebaikan kita semua. Sebenarnya kita bisa mulai dari yang pertama, anak bisa kita ajak untuk melakukan kegiatan yang di rumah. Jadi misalnya kalau dulu yang menyapu kita nih, kita ajak dia untuk membantu menyapu, membantu melipat pakaian, ya, atau membantu membuang sampah yang simpel-simpel aja, itu bisa. Jadi melakukan sesuatu yang kita libatkan di kegiatan rumah. Kemudian kita ajak main. Kita ajak main itu nggak mesti beli mainan yang mahal-mahal. Mainan yang simpel-simpel yang ada di rumah, ya. Misalnya kalau anaknya pada tahap ini baru mau mulai belajar makan, kita ajak dia untuk belajar makan. Itu adalah bentuk stimulasi, ya kan? Oke. Atau misalnya anaknya belum bisa menyedot pakai sedotan, kita ajarkan dia sedotan. Atau anaknya udah expert nih, udah bisa makan sendiri, kita ajarkan pakai sumpit. Jadi ada sesuatu terus yang bisa kita tambahkan untuk kemampuan itu. Bagi kita itu hal yang simpel. Kita kadang-kadang orang tua tidak menyangka itu sesuatu yang besar, yang penting bagi anak. Tapi bagi anak it's a learning process gitu. Itu adalah bentuk stimulasinya. Jadi dari hal-hal yang simpel kita bisa. Terus apalagi misalnya ya, harus bervariasi memang ya. Iya, iya. Mungkin dari menggambar, mewarnai itu bisa ya. Kalau punya halaman alhamdulillah. Jadi bisa kita lakukan aktivitas fisik di di halaman ya. Lingkungan rumah Mungkin dan di lingkungan rumah aja bisa ya. Misalnya melakukan permainan yang dulu zamannya kita ada loh, sekarang udah jarang. iya. Engklek misalnya itu kan nggak butuh ruangan yang terlalu besar kan, tapi bisa dilakukan. Main bekel, mungkin yang ada bola tenis ya nggak apa-apa pakai bola tenis dulu misalnya ya. Nanti poin ininya bisa pakai apalah kacang kayak atau apa Iya. gitu. Jadi kita memperkenalkan permainan-permainan yang pernah ada dulu ya. Kemudian tapi yang penting kan tadi karena masa pandemi ini yang walaupun kita melakukan berbagai macam permainan, tapi jangan lupa cuci tangan Iya. yang teratur ya. Jadi hal-hal prinsipil cuci tangan sebelum makan, pokoknya setiap ada kegiatan, kemudian social distancingnya itu kan maksudnya kalau bagi anak-anak berada di rumah tuh saya sudah cukup social distancing ya atau Yes. physical distancing ya. Kemudian ya juga kalau misalnya ada memperkenalkan gadget, itu sebenarnya kan mau nggak mau memang gadget akhirnya kepake banyak nih di sini ya Iya. di saat-saat ini. Boleh juga sih, tapi yang tadi kata saya kita gunakan sebagai video call. Yuk kita mau menyapa sepupu yuk yang di mana misalnya. Yuk kita ajak anak kita untuk telepon temannya atau video call dengan sepupu. Nah itu boleh. Jadi kita malah dengan kakek nenek itu justru mengajarkan dia interaksi dua arah dengan komunikasi juga. Jadi nggak apa-apa Bunda, pasti bingung karena Iya, benar. apalagi kita Pasti ditambah udah, lagi kan. iya, udah Cuma kehabisan ide nih. iya kehabisan ide mungkin ya. Iya, ya. Oke. Terus pertanyaan soal toilet training. Dok mau tanya, bagusnya mengajari anak toilet training itu di usia berapa sih? Anak saya 2 tahun masih pakai popok. Soalnya kadang kalau mau BAB dan buang air kecil, bilangnya pasti sudah keluar duluan. Gimana sih solusinya, Dok? Ini kayaknya juga banyak nih yang ngalamin nih. Ya, toilet training itu kalau di literatur dikatakan 18 bulan. Jadi sebenarnya maksudnya pada saat itu anak sudah bisa mengerti, ya harusnya perintah-perintah dia udah bisa, ya. Kemudian dia sudah ada 1-2 kata, bahkan ada beberapa ada yang sampai 20 kata yang harusnya dia bisa ucapkan. Nah itu bisa kita latih, ya.
walaupun kadang-kadang pada budaya kita kadang-kadang lebih awal sebenarnya kalau dilihat ya. Jadi kadang-kadang ada yang masih bayi udah ditatur gitu. Ya boleh-boleh aja sih. Itu kan untuk membentuk kebiasaan. Tetapi kalau literatur memang katakan 18 bulan tuh kita udah bisa melakukan toilet training itu. Nah, toilet training misalnya kita bisa menggunakan pispot misalnya ya, yang kita kalau anaknya belum mau ke kloset ya. Kadang-kadang kloset yang kita ada kan kloset duduk untuk dewasa. Mungkin untuk anak terlalu besar, jadi dia kurang nyaman untuk duduk gitu. Jadi mungkin kita berikan pispot yang khusus untuk dia. Nanti pispotnya mungkin masih di ruang tamu dulu, nggak apa-apa deh kalau saya saat ini. Nanti lama-lama pispotnya dibawa ke kamar mandi, toilet, nanti lama-lama diganti ke toilet gitu. Jadi harus mungkin pada anak-anak tertentu harus bertahap. Ada juga anak-anak yang cepat sih, jadi cepat sekali untuk di toilet training. Nah, kalau Bunda mau nih, ini saat momen yang paling bagus untuk melatih. Untuk karena ini ya, untuk maksimal ya dok yang ngajarin itu ya. Karena kan di rumah saja. Nah, kalau mau sekali, 2 hari, 3 hari ini coba dilihat gimana kebiasaan anak kita. Oh, pagi tuh jam 7 dia udah pipis nih. Oh, berarti sebelum jam 7 kita udah mulai. Kita ajak dia ke kamar mandi sebelum jam 7 gitu. Oh, jam 8 dia pup nih. Sebelum jam 8 kita bawa. Kita ajak untuk duduk, kita temani. Nah, seperti itu. Nah, jadi biasakan jam-jam yang dia akan buang air atau buang air besar, kita lebih dulu kita ajak. Ya, kalau dia berhasil, wah kita kasih praise lah, oh bagus dia, oh pintar ya, gini. Kalau dia belum berhasil, nggak apa-apa. Oh belum ya nak ya, ya udah nanti kalau udah itu kita kesini lagi ya. Jadi kita coba untuk perlahan. Kalau mau lagi siang hari jangan kasih pampers, jangan kasih popok, karena kalau popok itu kan kering, ya kan. Jadi dia merasa nyaman-nyaman aja dengan dia habis pup, habis ini nanti dia kering. Kalau kita kasih celana dalam atau pakaian dalam seperti biasa ya yang kain, begitu dia basah dia nggak nyaman. Dia pasti akan berusaha untuk kalau bisa jangan sampai basah lagi. Oke. Jadi ini momen yang tepat nih ya. Momen yang tepat nih, waktunya kayaknya nggak terbatas nih, jadi bisa lebih optimal lagi dan maksimal ya dok ya. Oke, pertanyaan terakhir nih dok sebelum sesi kita berakhir, cara yang benar untuk ngajarin anak berjalan kan tetah nih, dititah atau tetah nih. Sebenarnya tangan, gimana sih cara yang benar dok? Ada yang 1 tangan, ada yang 2 tangan atau gimana dok? Sebenarnya sih yang pasti yang kita minta tuh dia mau 1 tangan boleh, mau 2 tangan boleh. Mungkin di awal-awal kalau keseimbangannya belum baik, mungkin mau 2 tangan. Ya, nah 1 lagi, kadang-kadang orang tua pakai baby walker kan, nah baby walker sebaiknya udah ditinggalkan. Ya, kalau mau dibeli yang kayak trolley yang dia mendorong. Nah itu kan dia berpegangan 2 tangannya di trolley tersebut, keseimbangannya bisa terjaga, kemudian dia akan berjalan untuk mendorong itu sehingga dia belajar. Nah, jadi kalau mau kitanya yang pegang, bisa 2 tangan dulu. Nanti kalau keseimbangan anak kita sudah lebih baik, bisa kita lepas 1 tangan. Nanti kalau udah lebih baik lagi ya udah kita lepas. Jadi ya kita lihat step-stepnya. Dan lihat kesiapan anaknya ya dok. Ya. Oke dokter, terima kasih banyak. Waktu kita ternyata sudah habis. Terima kasih dokter sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama Mams. Semoga pertanyaan Mams juga yang sesuai topik hari ini, yaitu stimulasi anak selama di rumah, udah kejawab sama dokter Bernie. Semoga di kesempatan lain kita bisa ngobrol-ngobrol ya dok. Oke. Terima kasih juga ya, semoga sehat semuanya. Iya benar. Dokter juga sehat ya dok. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya dok ya. Amin. Oke.